Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur
Mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, mimbar agama Katolik ini juga saya bagikan melalui renungan harian di YouTube saya, Alois Budi Purnomo TV. Terima kasih berkenan melihat, mendengarkan, memberikan komentar, syukur membagikan renungan dan mimbar agama Katolik ini kepada siapapun. Mimbar agama Katolik dan renungan harian ini saya persiapkan dan saya sampaikan dari Kepulauan Batam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia pada debu, hanya dengan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, tumbuh dan berkembang, di waktu petang, sudah lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun-temurun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu? Kata Yesus kepada orang banyak itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah
makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersimpuh di kakimu, ya Yesus. Ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku, Yesus lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Bersihkanlah aku dan hapuskan pelanggaranku, Yesus. Jadikan hatiku seperti hatimu.
mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini menampilkan orang yang kaya namun bodoh. Kebodohan tidak diukur melalui akal budi, melainkan diukur melalui kepekaan hati. Orang kaya yang bodoh itu tidak memiliki kepekaan hati. Sikap beristirahatlah, makan, minum, dan bergembiralah dicontohkan dalam Injil yang ditampilkan oleh orang kaya dalam perumpamaan tersebut. Ia memiliki panen yang melimpah pada suatu tahun dan tidak memiliki ruang di lumbungnya untuk menyimpan semuanya. Ia memutuskan untuk merobohkan lumbungnya dan membangun yang lebih besar dan menikmati sisa hidupnya dengan bersantai. Allah menunjukkan betapa bodohnya sikap ini. Maka Allah berfirman, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil darimu." Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, alih-alih menimbun harta duniawi seperti orang kaya itu, kita perlu menimbun harta surgawi. Orang kaya itu tidak perlu membangun lumbung yang lebih besar untuk menyimpan gandum. Ia perlu merenungkan kebutuhan materi orang-orang di sekitarnya. Mengapa tidak menjual kelebihan biji-bijian dan barang-barang lainnya dan memberikan uangnya kepada orang miskin? Mengapa tidak mendukung rumah sakit atau sekolah dengan uang tambahan tersebut? Mengapa tidak memberikan biji-bijian kepada orang miskin agar mereka dapat memiliki roti? Mengapa tidak bertindak sebagai penebus bagi saudari-saudara dan melunasi utang mereka yang tertindas? Orang kaya dengan bodohnya berpikir bahwa makna hidup ditemukan dalam kenyamanan dan harta benda, alih-alih dalam pengorbanan kasih. Para mitra Radio Gajah Mada dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui Injil pada hari ini, kita diajak untuk menggunakan segala daya kehendak dan karya kita sebagai harta kekayaan, sebagai anugerah. Hidup adalah anugerah, dan karena hidup adalah anugerah, maka kita dipanggil menjadi berkah bagi sesama dan bagi alam semesta ini. Ketamakan adalah kebodohan. Ketamakan merusak seluruh kehidupan. Dan Allah tidak merestui ketamakan menjadi sikap hidup kita, putri-putranya. Alih-alih ketamaan, kita dipanggil untuk memiliki kemurahan hati. Iman yang ditopang oleh bela rasa dan membangun persaudaraan di dalam kehidupan kita bersama dengan kemurahan hati. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menghayati iman yang ditopang bela rasa dan membangun persaudaraan di antara kita melalui kepekaan hati, bukan ketamaan, bukan kebodohan. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu melalui Injil pada hari ini. Putramu Tuhan kami Yesus Kristus mengingatkan agar kami tidak hidup dalam kebodohan, dalam sikap tamak, melainkan bijaksana dan murah hati sebagai kecerdasan sosial yang kami hayati dalam semangat persaudaraan. Kami persembahkan kepadamu para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit kau jamah, kau pulihkan, kau sembuhkan, kau beri penghiburan dan daya tahan saat penyakit itu tak kunjung sembuh. Yang lemah kau kuatkan, yang rapuh dan ringkih kau topang dengan kasih-Mu. Dan pada akhirnya Engkau menyempurnakan sukacita kami. Kami boleh saling menjadi berkah dalam semangat persaudaraan satu terhadap yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi-mosi. Maria Assumpta, kau diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anak-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Kristus. Bunda Maria Assumpta, indah penaka bulan, bermahkotakan bintang. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami
Maria Assunta, Ratu surga mulia, buah sulung penebus, Bunda Maria Assunta, doakanlah kami anakmu. Terimalah hormat serta pujian kami. Semoga kami turut bahagia dalam surga. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam